Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashad. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian negara, teori, sifat, dan unsur-unsur negara, serta pengertian bangsa. Yang kedua, pengertian dan perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Yang ketiga, asas-asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban bela negara. Baik, yang pertama, pengertian negara, teori, sifat, dan unsur-unsur negara, serta pengertian bangsa. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Profesor Mariam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Teori negara terdiri dari teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian, teori hukum alam, dan teori kedaulatan. Sifat negara yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencangkup semua. Adapun unsur-unsur negara itu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Selanjutnya, pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asas keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan memiliki pemerintahan sendiri. Selain itu, Autobauer mendefinisikan bangsa sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam sifat serta karakter. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan nasib serta sejarah di masa lampau yang tumbuh serta berkembang di suatu negara. Yang kedua, pengertian dan perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Menurut Arteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Menurut Dr. Kartomo, pengertian tentang penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu, diambil oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas, warga negara ataupun bukan. Menurut MH Ainun Najib, rakyat adalah sekumpulan orang yang diatur oleh pihak yang berkuasa, sehingga rakyat wajib serta dipaksa tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pihak penguasa. Perbedaan warga negara, penduduk, dan rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara, dan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara dan punya kewajiban serta hak di mata hukum. Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas warga negara yaitu asas keturunan, asas tempat lahir, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas kewarganegaraan tunggal. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban negara menurut Profesor Dr. Notogoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Hak disandingkan dengan hak asasi manusia atau HAM. Dalam hal ini, untuk mencapai kehidupan yang layak, keberadaan HAM memang sangat penting demi tercapainya hak warga negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, sedangkan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban bela negara. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah ada dan itu sudah tercantum dalam mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu, Pasal 31 ayat 1, Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.